Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat ke-31 dan ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ati'u Allah war Rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Selama ini kita hanyalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya pada gerakan-gerakan syariat-syariatnya badan. Kita mencontoh Nabi di dalam laku badan-badan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita hanya mencontoh syariat-syariat ibadah dan sholatnya badan seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mayoritas kita luput mencontoh bagaimana iman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Selama ini kita luput mencontoh keadaan hati Nabi, bagaimana keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beribadah dan sholat. Inilah yang selama ini luput dari pandangan kita. Karena Allah itu tidak memandang amal dan ibadahmu. Allah tidak memandang tingginya ilmu syariatmu. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu, di dalam hati kita, kita sudah bertuhan ataukah masih belum bertuhan. Memang di dalam sudut pandang syariatnya
kita selama ini seolah-olah sudah beragama dan sudah bertuhan, seolah-olah, seakan-akan. Akan tetapi kita pasti tahu diri kita sendiri. Coba cek di hati kita, selama ini yang nyata, selama ini yang wujud, selama ini yang hidup, selama ini yang berkuasa, selama ini yang berdaya upaya dan ikhtiar di dalam hati kita ini siapa? Allah-kah? Ataukah masih diri kitalah yang mengaku-ngakui sebagai pemilik seluruh sifat-sifat itu di dalam hati kita? Sesungguhnya selama ini kitalah yang ngaku-ngaku punya wujud. Sesungguhnya kitalah selama ini yang ngaku-ngaku punya hidup. Sesungguhnya kitalah yang selama ini ngaku-ngaku berkuasa, berdaya upaya dan berikhtiar selama ini di hati kita. Berarti yang jadi Tuhan selama ini bukan Allah dong, tapi diri kitalah sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan yang seolah-olah sebagai hidup dan badan diri manusia kita yang selama ini menjadi Tuhan di hati kita. Sementara Allah sang pemilik sifat-sifat wajibnya Allah yang selama ini kita akui sebagai milik kita, Allah kita tiadakan, Allah kita gaibkan di hati kita, seolah-olah Allah itu berkedudukan sebagai makhluk. Coba baca hati kita. Selama ini kan Allah kita gaibkan. Selama ini kan Allah kita tiadakan kewujudannya di hati kita, kehidupannya di hati kita, kekuasaannya di hati kita, kedaya upayahan dan ikhtiarnya di hati kita, kekuatannya di hati kita, seolah-olah seluruh sifat-sifat wajibnya Allah kita akui sebagai sifat diri manusia kita sendiri selama ini. Inilah bukti nyata bahwa selama ini kita ingkar kepada Allah, kita kufur kepada Allah, kita mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Inilah bukti bahwa selama ini kita masih ateis, belum bertuhan. Di sisi Allah kita ini belum bertuhan. Nyata-nyatanya di dalam hati kita masih tiada Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan hawa nafsu kita sendiri yang pura-pura bertuhankan Allah. Sementara Allah, kedudukan Allah kita letakkan di dalam sifat yang mestinya kita duduk di dalamnya, yakni sifat muhalnya Allah. Bila Allah wujud, maka kita wajib tiada.
Akan tetapi selama ini berhubung wujud kita aku akui sebagai wujud diri kita di hati kita, maka Allah kita taruh di dalam sifat muhalnya Allah sendiri, yakni Adam, tidak ada di hati kita. Bila kita yang merasa hidup, berarti Allah sudah kita dudukkan di dalam sifat muhalnya, yakni kebalikan dari hidupkan mati. Diri kitalah yang selama ini merasa hidup, sementara Allah kita matikan, kita bunuh keberadaannya di hati kita. Itulah kedzaliman kita selama ini, itulah kekufuran kita selama ini, itulah keingkaran hati kita selama ini, itulah persekutuan-persekutuan kita selama ini kepada Allah, zat yang menciptakan diri manusia kita. Kenapakah semua itu terjadi? Semua itu terjadi karena butanya mata hati kita, karena kita memeluk agama dan bertuhan hanyalah simbol-simbol saja, hanya di sisi dohiriyah saja, hanya di sisi syariatnya saja. Kita hanya mencontoh dohiriyah apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi hati kita luput bertauhid kepada Allah, yang mana hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hati para nabi, yang mana hati para rasul, yang mana hati para aulia Allah yang selalu mentauhidkan Allah di hatinya daripada diri manusianya sendiri di hatinya. Jadi yang ada hanya Allah daripada Tuhannya. Maksudnya yang ada hanya Allah daripada diri manusianya sendiri di hatinya. Hati mereka low battery, please charge. Allah daripada mengesahkan diri manusianya di hatinya. Inilah sebab akibatnya bila kita hanya memeluk agama dan bertuhan ala kadarnya, sehingga kita belum dikatakan Islam di sisi Allah. Karena selama ini bagaimana mungkin kita disebut berislam di sisi Allah? Bagaimana mungkin kita disebut beriman di sisi Allah, sementara di hati kita yang jadi Allah, yang jadi Tuhan di dalam hati kita masihlah diri kita sendiri yang merasa jadi Tuhan, yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa, yang merasa berdaya upaya, low battery, please charge, dan sebagainya. Seluruh sifat-sifat yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusianya kan yang berhak memiliki adalah Allah, adalah Tuhan sang pemilik yang menghaki sifat-sifat yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Maka dari itulah kita selama ini ternyata
belum bertuhankan Allah di hati kita. Kita masih kufur, kita masih ingkar kepada Allah, yakni hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Hati kita selalu mensekutukan wujudullah dengan wujud diri manusia kita. Hati kita selalu mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup diri manusia kita. Hati kita selama ini mensekutukan kekuasaan Allah dengan kuasa diri manusia kita. Coba cek di dalam hati kita, apakah benar demikian? Bila memang benar demikian, sampai kapankah kita akan bertaubat dari hal yang seperti ini? Apakah kita ingin dikatakan sebagai kufur di sisi Allah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan, yakni azab syakaratul maut? Nah, semua tergantung diri kita masing-masing. Pertuhankan Allah saat ini apa nanti? Jadi hakikat beragama dan bertuhan itu adalah awaluddin ma'rifatullah. Jadi wajib diawali dengan mengenal Allah. Siapakah Allah itu sebenarnya dan siapakah hamba ini sebenarnya? Jadi kedudukan Allah itu berada di dalam seluruh sifat wajibnya Allah yang 20 itu. Dan sesungguhnya kedudukan manusia itu adalah di dalam seluruh sifat muhalnya Allah yang 20 pula. Jadi wajib bagi manusia kita berduduk atau berkedudukan di dalam sifatnya Allah yang bersifat muhal. Tidak mungkin bagi Allah bersifat demikian. Tidak mungkin Allah itu ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Tidak mungkin Allah itu al-maut. Tidak mungkin Allah itu mati. Jadi di dalam seluruh sifat muhalnya Allah itu adalah sifat wajib bagi orang-orang mukminin. Orang-orang yang beriman wajib duduk di dalam sifat muhalnya Allah. Inilah yang dimaksud mengabdi, menyembah kepada Allah. Bila yang wujud hanya Allah, maka adamlah, maka tiadalah diri kemanusiaan kita di hati kita. Bila Allah yang hidup, maka matilah kehidupan diri manusia kita di hati kita. Yang ada, yang nyata hayatullah, karena la hayatan illallah, tiada hidup kecuali Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah bukti yang mana selama ini kita hanya mengikuti syariat-syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad hanya secara dohiriyah saja, sehingga kita selama ini luput memandang keadaan, bagaimana keadaan para nabi, bagaimana keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad.
dikala beribadah kepada Allah, dikala sholat kepada Allah, dikala bertindak tanduk selama ini. Jadi pada intinya pelajaran hakikat dan makrifat ini adalah mengorek, mencari, yakni bagaimana kondisi keadaan para nabi dan para rasul ketika beribadah kepada Allah, ketika beriman kepada Allah. Iman yang seperti apa, beribadah yang bagaimana, yang dianjurkan Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum bersyariat, Kanjeng Nabi bermakrifat. Sebelum datangnya perintah syariat, Kanjeng Nabi lebih dulu bermakrifat kepada Allah di dalam Gua Hira. Ketika datang perintah, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Iqra wahai Muhammad, kata Jibril. Ma'ana biqari, Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang harus aku baca? Aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Jadi untuk membaca diri adalah dengan Allah. Tanpa Allah kita tak akan bisa membaca diri kita. Logikanya begini, tanpa hidup, jika tanpa hidup, apakah kita bisa tahu, bisa mengorek asal-usul kejadian diri manusia kita selama ini? Tanpa hidup, orang mati bisa mengorek, orang mati bisa membaca dirinya. Dengan hiduplah manusia bisa membaca asal-usul dirinya, yakni dengan Allah lah manusia akan kembali ke asal kejadiannya. Jadi hanya dengan Allah lah semua itu terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini awal untuk belajar kembali kita mengkaji sifat wajib dan sifat muhalnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.